Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwirul layli 'alan nahar, tabsiratan li ulil albabi wal absar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Abi Mumsyi, pengurus masjid, hadirin guru-guru kami, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segenap untayan syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat qudrah dan iradahnya, Allah kumpulkan kita di masjid yang mulia ini dalam rangka menjalankan salat subuh beserta seluruh rangkaiannya sebagai instrumen untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teriring salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan dalam kita berbuat, uswah dalam kita beramal, contoh dalam kita bekerja. Hadirin wal hadirat, guru-guru kami yang mulia, dalam sebuah hadis yang hadis ini dinukil oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Nasaihul Ibad. Kata Nabi, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha fayabtalihimullahu ta'ala bithalathin baliyat. Akan tiba suatu masa, kata Nabi, di mana mereka pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka yafirruna minal ulama'i wal fuqaha, mereka jauh dari para ulama dan fuqaha, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan 3 bencana kepada mereka. Prediksi Nabi ini nampak-nampaknya sudah muncul di tengah-tengah kita hari ini, di mana banyak manusia jauh dengan ulama, tidak dekat dengan fuqaha. Bahkan letak manusia bukan hanya sekedar jauh dari ulama, bukan hanya tidak dekat dengan fuqaha, mereka menjadi orang-orang yang membenci ulama. Mereka menjadi pencaci-pencaci ulama. Mereka adalah orang-orang yang memaki ulama. Tingkat ji'uh mentengan ulama, yafirruna minal ulama'i wal fuqaha, Allah turunkan 3 bencana. Bayangkan kalau ada orang-orang yang menghina ulama, mencaci maki mereka, bencana apa yang akan diperolehnya? Jamaah sekalian yang berbahagia, ulama diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan mereka yang mengangkat diri mereka sendiri. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang yang berilmu. Bahkan dengan tegas disampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Hanya saja orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka adalah para ulama. Kenapa mereka takut kepada Allah? Karena mereka kenal Allah.
Karena mereka tahu sifat Allah, asma Allah, af'al Allah, zat Allah. Mereka orang-orang yang paham di bidangnya sehingga takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas kenapa kita tidak takut kepada Allah? Doa dan semayang, sedekah, api kurung, ibadat jarum. Kenapa? Bisa jadi sebabnya karena kita tidak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bak surah anak miat dengku mutuah yang mubahagia. Bila tidak anak miat jikala nerimung, jikala nerimung ditarik bak aiku rimung, jipehah aba rimung, dicok jaro, ditulak lampunyung rimung. Hanayoy ke rimung. Sedangkan tanya Tuhan waktu takalan anak teka tahu angan rimung, mutot-tot ya tu pujud. Karena ketanya tak ada puas bahawanya nerimung, jipri, jikap, jipoh dan seterusnya. Tapi anak mian hanayai kerimung, pujud hanayai kerimung karena hanai turi rimung, ipikir rimung nyan mia jumbo tunggu-tunggu mutua. Nyan ke nyan sebab kenapa para ulama diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena merekalah yang takut kepadanya karena mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bencana yang akan ditimpakan kepada orang-orang yang jauh dari para ulama, tidak dekat dengan ahli-ahli faqih, mereka orang-orang yang paham tauhid, mereka yang mengerti tasawuf, mereka yang paham fikih. Kalau kita jauh daripada ulama, bisalasin baliyat, ada 3 bencana dalam hadis itu yang dinukil oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Pertama, yarfa'ullahul barakah ala kasbihim. Allah angkat keberkahan dari usaha-usaha mereka. Ini efek bila jauh dari para ulama, jauh daripada fuqaha, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat keberkahan dari usaha kita. Bukankah profesi hari ini semakin berkembang? Pekerjaan luar biasa maju dibandingkan dengan orang-orang tua kita tempo dulu. Pekerjaan luar biasa, penghasilan luar biasa. Kadang-kadang kekayaan kita talungan kekayaan urung-ci kita jamun di kampung. Tapi apa boleh buat, kadang-kadang banyak harta, penghasilan melimpah, pangkat jabatan semakin meningkat, tapi tidak ada keberkahan di dalamnya. Jamun yang nak taturi profesi cit guru, profesi yang nak tatupu jamun profesi urung, jak ublang, jak uble, pula pade, pula kacang tunggu, ladom pula pingku yang nabu tepu. Nyo pekerjaan jamun, tapi jino rupanya pekerjaan semakin bertambah. Bahkan dengan munculnya dunia digital, pekerjaan pun semakin bertambah. Sampai-sampai saya pernah bertanya kepada santri-santri saya waktu malam mengaji, apa cita-citamu nak? Pengen jadi YouTuber tunggu. Jamun biasa udah kadang mbak anda mian pu cita-cita jet ke pilot, jet ke doktor, jino kon lenyan rupanya jet ke YouTuber, ira ku pu, ira ku gamer tunggu, ira ku Facebooker tunggu. Nyo pekerjaan baru lawetnya. Kenapa? Karena dunia semakin berkembang, apalagi dunia digital luar biasa perkembangannya sangat pesat, muncul profesi-profesi baru. Tapi ketika jauh dari para ulama, profesi utama harta, pangkat, ana berkah. Apa maknanya? Harta yang kita miliki tidak menjadi instrumen untuk dekat dengan Allah. Pangkat yang kita punya tidak menjadi instrumen untuk dekat dengan Allah. Keluarga yang kita miliki tidak menjadi instrumen untuk dekat kepada Allah. Lengon ramengon tetapi ngon-ngon yang kana tidak membuat kita dekat dengan Allah. Maka semakin jauh dengan Allah. Kadang terjerumus dalam perilaku-perilaku yang merusak. Anak-anak muda lalau dengan narkoba, musuru alam tabaya, pajuh piep tiga sapo ganja. Karena udip manali berkah di antara sebab ji adalah jiuh dengan ulama. Atau kon jiuh dengan ulama, atau tadang-dang foto dengan ulama, sakatruh ulama cok selfie 3 doang. Tapi penutuh ulama handa bati. Kagak pegah le ulama bahawa coronanya nyata adanya. Takka pigau handa bati hidayah.
nyata adanya tunggu kamu urung rajin ibadah pandai kenong corona tak pegah kenong. Bukankah kita tidak pernah buka sejarah? Wabah bukan hanya hari ini saja muncul, telah muncul berabad-abad tempo dulu. Ulama hadis terkemuka Al-Mughirah bin Syu'bah wafat dalam wabah. Keluarga Anas bin Malik 80 orang keluarganya wafat dalam wabah. Abdurrahman bin Bakrah keluarganya 40 orang wafat dalam wabah. Jangan kita mengira orang-orang yang kena corona itu orang-orang yang tidak ibadah. Mereka juga orang-orang yang ibadah. Cuman bedanya adalah tatkala yang kena itu orang-orang yang rajin ibadah, orang-orang yang beriman, mereka ujian bagi mereka dan mereka dapat pahala syahid. Tapi bilangan kena urung-urung kafir itu azab bagi mereka. Tapi yang potensi kena semua orang bisa terjadi. Jamaah sekalian yang berbahagia, inilah yang perlu kita pikirkan agar apa yang kita miliki, harta yang na bagdanyo, menjadi berkah, menjadi instrumen untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dengan cara supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan atas setiap usaha kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan atas setiap pekerjaan profesi yang kita geluti. Jamaah sekalian yang berbahagia, bila seseorang jauh dari para ulama dan fuqaha, maka Allah akan angkat keberkahan dari setiap usaha-usaha kita. Yang kedua, ketika kita jauh dari ulama, apa yang akan diberikan Allah? Yusallitullahu ta'ala sultanan zalima. Allah akan turunkan pemimpin-pemimpin zalim. Kenapa? Karena kita tidak tahu bagaimana cara memilih pemimpin. Karena jauh dengan ulama analita turita kriteria pimpinan yang got, mana pimpinan yang harus kita pilih, mana presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, goci yang layak kita pilih. Hana tak boleh kriterianya memadangkan tertuh ribai serangan fajar menjadi andalan bagi kita nyo. Punya darah kacau tertuh ribai metuahnya nanti. Karena bisa jadi kita jauh dari para ulama. Hana tak punya puhalia, puharia, pujiat, puhan dan seterusnya disebabkan jauh daripada ulama, jauh daripada gurai-gurai kita nyo, tak mau bertanya, sehingga lahir generasi-generasi tanpa sanad, lahir generasi-generasi Google. Semuanya bak Google, lebih percaya ke Google daripada ke guru. Bahkan ladom cimita bahan bak Google yang mendebat dengan urung yang kamu tuntun kami tak ilmu agama. Pan kala ni rono bak Google. Pak di urung je kamu pelutun kai kanya minta ilmu agama. Berguru mereka. Tajak tanya dia berdebat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kurang di negeri kita? Sumber daya alam melimpah, sumber daya manusia luar biasa. Profesor lengkap pertanian, peternakan, dempur nah. Profesor politik nah, profesor ekonomi nah, dan mereka semua orang-orang Islam. Tapi apa boleh buat ketika pimpinan-pimpinan mereka adalah orang-orang yang jauh dari agama? Apa boleh buat karena pimpinan-pimpinan mereka urung-urung yang hana semayang, urung-urung yang hana ibadat. Orang-orang yang tidak pernah peduli dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika perintah Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan sosial bagi dirinya, keluarganya dan kelompoknya. Kenapa? Karena mereka jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan luar biasa. Tapi urung menggasin pulom dengan corona lagi nyo tunggu murah. Habis mupayih urung yang nadu. Gara-gara corona. Sebagai bentuk ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Aceh ini negara istimewa, wilayah istimewa, provinsi istimewa, bangsa istimewa. Punya Jakarta istimewa sih, tapi ibu kota negara. Wali kota dipilih oleh gubernur, tidak dipilih secara langsung. Yogyakarta istimewa, dia punya raja.
Gubernur, wakil gubernur tidak dipilih secara langsung, yang dipilih secara langsung bupati, wali kota. Raja sagainan Aceh pu yang hana duk raja na ti wali-wali nangrau na. Idanyo nyogop wali mah, wali murid. Idanyo kanyan mentang wali nangrau na idanyo. Raja pelindung urung-urung Aceh, kiban hebat Aceh nyo luar biasa. Igap na gubernur tanyo na gubernur, gap na bupati tanyo na bupati, gap na wali kota tanyo na wali kota, igap na kepala desa tapi hana kecil tanyo na. Kebili Allah. Ulama lebih Aceh yang berdoa. Lantas kenapa menjadi persoalan-persoalan urung pakai rata tagawa. Konflik. Tungku konflik tapi tungku ladum. Tapi hana mandum. Di jamaah konflik tapi jamaah. Masjid kadang-kadang konflik tapi masjid. Pokoknya buat konflik saja. Apa sebabnya? Bisa jadi sebabnya adalah setelah dianalisa kita jauh dengan ulama, hana le tapakau, tapakabeh ulama. Jino urung caci-caci makilah ulama kan hanya dunia nyata, dunia maya kana. Karena semakin canggih teknologi, rupanya semakin canggih pula maksiat yang kita kerjakan. Rupanya kan dunia mentang canggih, kan teknologi mentang canggih, kadang-kadang maksiat kita nyopi lebih canggih. Maksiat melalui game online. Lalu orang chip tagonyo. Kenapa? Karena waktu terus motojit yang tak kalon taik yang ikut pengajian urung tuha. Nyonan kan gerakan pemuda tubuh bilon beke buno ci anak muda mandum. Rupanya anak muda tun 25 jamun. Anak muda kan menjadi PR. Kemana anak-anak muda? Anak-anak mian anak-anak muda le kota lu tumawe. Nah. Tapi kadang cijak masjid lain hana cik. Kena kadang duku muno wanyo hana ijak bagi PS, ijak bagi P lain kadang di masjid lain kadang. Rupanya hana cik. Menyata andai jih na ba masjid lain lebih laga kena hana ijak kedeh hana ijak. Pat ada depu bahawa le anak muda ino elok tamawe. Injak ada depu malam-malam bak kedai kopi. Nya inan baru dik anak muda jaring urun tuha anak. Nya anak rupanya rame anak muda. Rame dah anak muda. Bak kedai kopi rame. Lalu angan wifi, lalu angan bisnis hanam depu kopi yang kaya gop. Peganyo akan macam tu makan tabangunyo nyan habang. Temayang hana. Iman cara dan bangun mengibadat hana dengan Allah Subhanahu wa taala hana tahu. Dan seterusnya, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya tak pernah kita kerjakan. Ini menjadi persoalan. Ketika kita jauh dari para ulama, maka Allah akan turunkan pemimpin-pemimpin yang zalim. Kekayaan luar biasa melimpah. Kekayaan sumber daya manusia, sumber daya alam melimpah. Kekuatan umat Islam 87% adanya. Luar biasa. Tapi di urung Islam tunggu mendoa. Politik imat legap, ekonomi imat legap. Tempuh imat legap. Kadang tanah rumah tanya tagap. Kadang mandum tagap. Padahal nanggro waduh. Jangan sampai terjadi seperti orang-orang Rohingya itu, mereka harus lari dari negara mereka. Pergi dari negara mereka. Diusir oleh negerinya. Jak kena bagi tanya. Be sampai ni apa tajak gede. Nah, Pancasila sesuai dengan aturan yang sudah disusun oleh para ulama. Ruhwanyan kayak pegahana cocok li Pancasila yang cocok Trisila, Eka Sila, ketuhanan yang berkebudayaan. Mana cocok ketuhanan yang berkebudayaan? Karena sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kan atas berkat rahmat Tuhan yang berkebudayaan. Bentuk penghargaan kepada para ulama kita yang sudah menyusun akan teks-teks
proklamasi, akan teks Pancasila, akan segala sesuatu yang sifatnya untuk negara kita ini. Jamaah sekalian yang berbahagia, maka PR bagi kita untuk terus hadir dalam majlis ta'lim guru-guru kita, dekat dengan mereka, bertanya tentang persoalan-persoalan problematika umat hari ini, sehingga kita semua tahu bagaimana cara memilih pemimpin, apa kriterianya, sehingga baik salah pilih, baik salah cop, 3 salah, 3 minit salah cop, 5 tahun yang akan datang menjadi persoalan bagi kehidupan bangsa dan negara, termasuk bangsa atau wilayah kita hidupnya. Jamaah sekalian yang berbahagia, kemudian yang terakhir, bila kita jauh dari para ulama dan fuqaha, apa bencana yang Allah akan berikan? Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Ini yang yod. Mungkin kalau lahir pemimpin zalim, hana tak problem. Tapi kalau mati keluar dari iman, yakhrujuna minad dunya bighairi iman, meninggalkan dunia ini tanpa iman, alias mati kafir. Ini menjadi persoalan bagi kita dan ini patut kita renungkan. Bukankah iman selalu kita berdoa kepada Allah, Allahumma ahyina bil iman wa amisna bil iman. Ya Allah, hidupkan kami dalam iman, matikan kami dalam iman. Karena iman Allah yang beri. Letak manusia wate ura iman, wate malam kafe, naurung wate malam kafe, wate ura iman, naurung wate bunga iman, wate sepot kafe, naurung wate sepot kafe, wate bunga iman. Iman adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Bukankah wasiat tiap hari disampaikan oleh guru-guru kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan iman, kecuali dalam keadaan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Pejiat mati hana iman dengku, karena hana ada doa cara mati. Pejiat hana ada doa cara mati, karena bisa jadi kita jauh daripada guru-guru kita. Antum dadanya ngahitungku kiban cara mati supaya mati ke mati bah belawet gede hana masalah. Biarkan mati kita dalam kamar mandi, tapi yang penting masuk kamar mandi dengan sesuai sunnah Nabi, berada di kamar mandi sesuai dengan sunnah Nabi, tak terbiat lawet sesuai dengan sunnah Nabi, hap mati lawet bah meninggal gede lawet hana masalah. Yang penting perilaku kita itu juga bagian daripada ibadah. Kamu teman mati lah masjid dengan tak cuba pai masjid. Lebih kat mati deh, tapi sesuai dengan sunnah Nabi. Karena seluruh daripada kehidupan kita ini diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk syariat Allah Subhanahu wa taala. Hana agama yang selengkap Islam ini tidak ada. Tidak ada agama selengkap Islam, tidak ada. Tanya tingkat tajak lah WC, nak cara terbiat WC, nak cara tak mau masjid, nak cara keluar masjid, nak cara tak tinggal rumah, nak cara tajak berjalan, nak cara tak motor, tak Honda, nak cara tajak laut, nak cara hoy, nak mandum, nak cara sampai buang hajat, nak pulang cara-cara pilih pemimpin. Tingkat persoalan-persoalan kecil diatur dalam agama. Agama gop hana dungku makabe na rencana ya debit. Be gara-gara apa yang bertuh ribe kada debit. Lebih god mati, lebih god meninggal itu bawa tenyan daripada kita mau memperjualbelikan iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita ingin berpesan kepada semua agar kita menjadi orang-orang yang dekat dengan ulama. Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah Subhanahu wa taala hendak mengakhirkan dunia ini, di antara caranya adalah Allah angkat ilmunya. Cara Allah angkat ilmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqbidul ilma biqabdil ulama, dengan wafatnya para ulama. Sehingga tidak ada satupun ulama di dunia ini sampai manusia tidak lagi ada tempat bertanya, sehingga mereka bertanya pada orang-orang bodoh. Tanya orang baurung bangai, baurung yang hana mufhum, tanya orang tebaganyan hana mufhum temandum, sehingga sesat dan menyesatkanlah manusia seluruhnya. Hana pat ni tanya orang tunggu mutua.
Wujud. Karena satu pun pada saat itu sebagai tanda kiamat akan tiba, para ulama tidak ada lagi, sudah diangkat. Dan pada saat itu ilmu Allah Subhanahu wa taala diangkat. Hanapat le temayang. Nyo tengah napak temayang. Edanya jamun pajan ke pre kula tanggai mirah sama 2 bulan. Kan cita-cita tanya jamun ya. Pajan pre kula. Nyo karak kecona deh. Kenapa ya tanggai-tanggai mirah mandu mirah kerawai. Dulu kan cuma bercita-cita pajan lah. Seandainya pre jum 2 bulan kemangat aja uka kengon dia main. Kemangat ke aja uprapat, mangat aja Jakarta, aja Bogor gede. Daeh bak villa mewah belagak bu mewah pokok kita nikmati udepnya. Rap tidun pri hadir ho meja api. Jamun pri tanya ada pajan, ya Allah pajan, ya Allah. Tanya tadu rumah sabe-sabe bek aja anu mai kula bui rumah sabe. Kana ni. Kamar empok mendu wataya. Tapi cita-cita wataya. Dan kapan nikmat itu baru kita sadari? Ketika itu telah terjadi, nyan baru sadar. Hidup pada masa normal, kapan baru kita tahu nilainya? Hari ini pada hidup masa new normal. Oh yang tajak pakai masker pulang karena gebrak masker baru. Oh yang tajak pakai masker jamun tak duduk ngongon tak kem bibiraya kadang-kadang. Tajak urung pegat walimahan kadang-kadang trum 3 bedro. Tru 2 ribedro, 15 ribedro, 20 ribedro jamai biasa mentang je tak kem-kem je dah mah deca. Yo kan je mah deca. Ilong kamu no. Kalau gaya urung wiro tablung jamun kamu no. Ada je. Walaupun hana dekat kageh tu tapi yang persoalan. Menjadi orang-orang yang dekat dengan ulama, hadir dengan majlis taklim. Menyota cek tunggu mutua cidino ilho nyo rata masjid na pengajian dia maghrib dia subuh. Tapi coba lihat siapa yang ikut. Urung-urung tuha kapensiun umur 75 tahun, kadang-kadang 80 tahun di badan kalageng kalapan ya. Mode tadu nyan ulai ko punggung. Ana ada durile nyamban ka tuha, tapi dia mudah nan berdoa. Ini PR kita, PR saya, PR kita semua, PR GPS untuk mengajak saudara-saudara kita, mengajak anak-anak muda yang lain untuk bergabung. Yang penting sembahyang subuh merangkapat je. Aduh mendawa tapi dia mendawa. Pu sembahyang subuh na. Ikah na, aku tancit. Mendawa tapi karena memang kita suka berdebat. Karena katanya memang lebih ahli fikih daripada ahli tasawuf. Lebih tamurnonya lagi sehingga kadang muncul perdebatan yang perdebatan ilmiah untuk supaya kita dapat ilmu pengetahuan dan seterusnya. Tidaklah mengapa. Tapi sampai gara-gara jangan sembahyang tinggal ibadah hana. Hana sembahyang hana telah tunggu je hana sembahyang yang penting malam tunggu. Yang penting malam sembahyang hana telah tunggu. Yang penting malam tunggu. Ini persoalan dan ini patologi sosial. Ini penyakit yang perlu kita sembuhkan. Jamaah sekalian berbahagia, sebab itu saya ingin mengajak diri dan kepada seluruh jamaah sekalian berbahagia, mari kita terus memaksimalkan menghadiri majlis-majlis ta'lim, dekat dengan guru-guru kita, bertanya kepada mereka, berkonsultasi dengan mereka, lalu kita punya jawaban-jawaban yang sempurna, jawaban-jawaban yang meyakinkan dari mereka-mereka itu, sehingga kita dapat memperoleh keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Inilah yang dapat saya sampaikan dan waktu sudah lebih daripada 20 menit. Mohon maaf atas banyak kekurangan, tentu khilafan, kesalahan dari saya pribadi, kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.